Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05. Hari ini kita membahas Fourier transform, transformasi Fourier. Dan ini objektifnya adalah the Fourier series and Fourier transform. Subtopiknya adalah Fourier integral, Fourier transform, itu Fourier sine and cosine transform, dan properties and theorem of the Fourier transform. Punya sama. Nah, ini definisi, definition and special form. We may think of a non-periodic signal as one arising from a periodic signal in with the period extend from min taingga to plus taingga, min infinity to plus infinity. Then for a signal that is a function of time with period from infinity and min infinity to plus infinity. We form the integral. Fungsi ini adalah transformasi Fourier. Lambangnya adalah mungkin yang saya kasih ke Anda itu alfa ya. Di sini pakai omega sama aja ya. Jadi fungsi omega adalah integral min taingga sampai plus taingga fungsi t e pangkat min j ini sama dengan imajiner i ya, min j ini sama dengan i itu adalah akar min 1, bilangan imajiner ya, e pangkat min j omega t dt atau min i omega t dt sama. In assuming that it exists for every value of the radian frequency, we call the function the Fourier transform of the Fourier integral. Ya, ini kita sedikit membicarakan tentang Fourier integral. Minggu lalu kita sudah bahas sekilas ya. Find the Fourier transform of jika fungsi x-nya adalah sama dengan 1 jika harga mutlak x kecil dari A, dan fungsi x sama dengan 0 jika harga mutlak x besar dari A. Ini minggu lalu sudah sempat saya sekilas ya. Oke, ini kalau harga mutlak x-nya kecil dari A, artinya x terletak antara negatif A plus A. Ini seperti yang syarat direct konvergen pada direct kuasa atau power series. Masih ingat ya? Harga mutlak x kecil dari A. Kalau itu harga mutlak x kecil dari rho, dia dari konvergensi ya. Jadi x terletak antara min A plus A. Kemudian fungsi x ini sama dengan 0 jika harga mutlak x besar dari A. Ini sama dengan x kecil dari min A, atau ya, ataunya boleh pakai kayak P gitu ya, atau x besar dari A plus A ya. Jelas ya, ini pemakaiannya. Nah, fungsi x dan yang kedua adalah, jadi dapatkanlah fungsi transformasi Fourier-nya, kemudian gambarkan fungsi x-nya, Fourier transform untuk A sama dengan 2. Nah ini, the Fourier transform, ini rumusnya yang tadi ya, fungsi omega, ini bukan W ya, omega itu adalah min taingga sampai plus taingga, fungsi x, e pangkat min
I. Nah, di sini I atau J sama tadi ya. J atau I sama min I omega X dx. Ya. Atau min J omega X dx. Ya. Ada gak min J omega U du. X-nya ganti U boleh. Kalau ini U ini fungsi U. Asal seragam. Kalau sini fungsi X, sini min I omega X atau min J ya. Min J omega X dx. Sama ya. Nah, di sini ada seperakar 2pi. Nah, kita lihat ya, apakah ini rumusnya tadi adalah fungsi X pangkat. Nah, yang ini kita coba kerjakan. Sebetulnya ini fungsi omega ini adalah ini yang transformasi Fourier atau Fourier transformnya itu sama dengan tadi kan min tak hingga sampai plus tak hingga ini dipecah menjadi sesuai batas ini. Batas ini kalau kecil dari min A-nya artinya 0 sampai min A ya. Ini artinya X terletak antara min tak hingga ya kan dari min tak hingga ya min hingga sampai min A. Kalau besar A ini artinya X terletak antara A ya A sampai plus tak hingga plus infinity ya. Ini kalau ini plus ini min infinity X antara min infinity sampai min A ya ada min A ya min A. Kalau ini dari plus A sampai. Nah, ini dipecah menjadi integral min tak hingga sampai min A. Nah, ini yang sini. Yang X kecil min A ini sama dengan X antara min tak hingga sampai min A. Itu fungsi X-nya berapa nih? Fungsi X-nya 0. Berarti fungsi X-nya 0 kali E berpangkat min I atau J ya. J atau I sama omega X dx. Ditambah baru yang antara ya yang antara ini kan dari ini setelah ini min tak hingga sampai min A lanjutkan min A sampai plus A ini yang di antara min A sampai A fungsi X-nya berapa min X antara min A sampai A adalah fungsi X-nya 1 ya 1 kali E pangkat min omega X dx ditambah berikutnya plus A ya lanjutkan plus A sampai plus tak hingga yang ini nih batasnya ini X besar A nya di X antara A dan tak hingga ternyata fungsi X nya adalah 0 ya 0 E pangkat min I omega X yang kata T ya min omega X dx. Yang kadang mereka pakai T. Ya. Nah yang 0 ini kan integral 0, 0 ya. Ini coret ini berarti nilainya 0. Maka tinggal yang tengah aja. Nah ini kok muncul seperakar 2pi-nya. Kok ada muncul seperakar 2pi? Halo? Aduh, saya kasih apa? Halo? Iya, Pak. Batu yang saya kasih Anda transformasi Fourier atau transformnya yang bab 10 misalnya. Itu ada seperakar 2pi enggak? Ini kok muncul dari mana nih seperakar 2pi? Apa rumus dasar seperti itu? Kita coba buka ya, sebentar ya. Saya coba buka. Yang kita lanjut aja dulu ya, anggap ya. Jadi ini sebenarnya kalau memang ini ada seperakar 2pi, di depannya harusnya ada ini apa nih? Harus ada seperakar 2pi ya. Masih ada seperakar 2pi gitu.
di rumus ini. Ya. Nah, yang ini yang tengah ini, yang tengah ini, inilah dia. Nih. Benar nggak? Halo? Ini kan di depannya ada tadi apa? Seper akar 2pi ya. Kurung ya. Sorry. Kasih kurung siku tutup. Di seperakar 2pi dikali ini dia nih. Seperakar 2pi kali integral min A sampai A. Satunya hilang, ya kan? E pangkat min I omega X dx. Nah, ini harus disamakan karena E pangkat U du kan. Kalau E pangkat du kan rumusnya jadi ini seper akar 2pi integral min A sampai plus A, dan ini ada min A, terus E pangkat min I omega X dx, ya ini dx. Nah, dx ini harus du, ini E pangkat U, U-nya apa? U-nya adalah min I omega X. Nah, kita turunkan terhadap X berapa nih? Ini kita turunkan terhadap X min I omega, ya kan? Dx. Padahal yang ada sini dx saja. Terjadi kelipatan min I omega. Maka di sini dikali seper min I omega. Halo, paham nggak di sini? Yang ini, ya. Yang dari sini ke sini deh, ya. Ke sini. Jadi ini kan tadi seper akar 2pi kali, betul ya? Yang ini E pangkat U dx diubah E pangkat U du. Du-nya ini min I omega X. Diturunkan terhadap X, X turunannya 1 dx, terjadi kelipatan. Padahal aslinya sini tadi dx saja kan? Ya, dx saja. Maka E pangkat U du jadi kelipatan min I omega, maka di depannya kali sepernya. Seper min I omega. Nah, ini kalau kita kalikan, ini ada min ya. Maka Anda lihat sini ada minnya. Min seper akar 2pi. I omeganya di bawah. Di atasnya E pangkat min I omega. Agak batasnya min A sampai A. Jelas sampai sini? Halo? Sampai sini? Halo? Halo? Yang seper 2pi itu gimana, Pak? Ya itu ini ada dua versi ya. Ada dua versi, ada yang pakai, ada enggak. Tapi ini kelihatannya dia pakai sini mungkin kelupaan nih, ya. Ini kelupaan, ya. Harusnya ada ya. Ya udah kita pakai ikut aja ya. Emang rumus Fourier-nya, Pak? Nah, Fourier-nya. Nanti kita lihat rumusnya betul enggak ada seper akar 2pi-nya nih, ya. Kadang-kadang ada yang seper 2pi aja enggak ada akarnya gitu. Nah, ini membingungkan ya. Ikuti ini aja lah ya, yang ada ini ya. Jadi ini ada seper akar 2pi-nya ikut. Di sini ada, di sini kok di depannya enggak ada ya. Dia harusnya sama kan. Nah, sekarang proses ini tahu ya cara kerjanya ini. Halo? Halo? Iya, Pak. Sudah paham belum? Ini. Nah, kemudian ini X-nya yang kita ganti kan ya? X-nya kita ganti. Jadi berarti kalau X-nya kita ganti berarti jadinya kan jadinya gini ya. Ini hasilnya E pangkat min I omega ini per I omega. Ada min, yang minnya ini di luar. Nah, min ini ada min. Kemudian dimasukkanlah harga batas yang ini A, ini yang A, harga batasnya. Yang ini ada min ya, berarti ini masuk A, jadi harusnya min I omega A di belakang harusnya kan. Ya, ini di depan. Tapi karena ini kali min, ya kali min, sebentar. Ini harusnya
Ya, min omega dikali min ini ya. Jadi min E pangkat min I omega A. Kalau yang min A ini min kali min ini jadi plus I omega ini yang di depan. Ya, yang di depan dikali min. Ya, min kali min plus kan ikut selisih nih. Paham nggak nih? Halo? Kalau paham saya ulang ya. Halo? Ulang. Paham, Pak. Hah? Ada yang kurang ngerti, kita ulang lagi. Kalau enggak, saya pakai whiteboard. Pakai whiteboard ya. Tadi kan fungsi X-nya ya sama dengan apa? 1 untuk harga mutlak X kecil dari A. Ya nak? A ya. Kemudian 0 untuk harga mutlak X besar dari A. Nah, syarat ini bisa kita kalau harga mutlak X kecil dari A, X berarti X terletak antara negatif A, positif A. Ini jelas ya? Halo? Kalau yang fungsi X dengan 0, harga mutlak X-nya besar dari A, ini X terletak antara, X kecil dari min A atau lambang di apa matematika P ya, X besar dari A. Oh, ini saya terjemah lagi. Ini apa artinya? X kecil min A ini X terletak antara apa? Antara min tak hingga sampai min A. X besar A artinya apa? X terletak antara plus A sampai plus tak hingga. Nah, sampai sini dulu jelasan nih. Halo? Halo? Ini bisa keluar di ujian akhir semester ya, bisa aja model gini keluar ya. Untuk transformasi Fourier ya. Nah, maka transformasi Fourier-nya apa? Transformasi Fourier. Atau dalam bahasa Inggrisnya Fourier transform ya. Fourier transform. Itu adalah fungsi omega. Mungkin dari buku saya itu fungsi alfa sama ya. Ini alfa. Sama dengan ya, pakai seperakar 2pi. Maka ini nanti mau dilihat yang kebenaran ya. Pakai seperakar 2pi. Integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X dikali E pangkat negatif I atau J ya sama ya. I atau J. I adalah akar min 1, itu bilangan Euler, omega X. DX, ini rumus umumnya. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Oh, diam aja. Halo mahasiswa, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Nah, baru kita ganti nih. Jadi fungsi omega ini adalah nama transformasi Fourier atau Fourier transform. Masukkan nih seperakar 2pi ya, seperakar 2pi fungsiku gitu ya. Nah, ini dipecah nih. Ini kita pecah menjadi 3 kelompok ini. Yang pertama dari min tak hingga, ini yang pertama. Dari min tak hingga sampai min A. Dari min tak hingga sampai dengan min A. Fungsi X-nya berapa? Ya, bentuknya sama ini ya. E pangkat min I omega X dx. Coba lihat min tak hingga sampai min A atau X kecil min A ini fungsi X-nya berapa sih? Berapa sini? 0 ya, isi 0. Ditambah. Berikutnya setelah min A, ya, setelah itu kan min A sampai plus A. Nah, min A sampai plus A ini. Fungsi X-nya berapa sini? Fungsi X-nya.
1 ya. Fungsi X-nya 1 kali E pangkat min I omega X dx. Berikutnya sudah min A sampai A kan A ya. Mulai sambung nih. Kalau sini tadi minta hingga sampai min A dulu sampai A. Ini dari A sampai plus ini. Dari A sampai plus tak hingga. Nah, fungsi X-nya berapa nih? Ya, fungsi X-nya berapa sih? A sampai tak hingga, kita lihat fungsi X-nya adalah 0. Nah, terus 0, E pangkat min I atau J ya, omega X dx. Nah, yang 0 ini kan integral 0 kan 0. Integral tertentu ya, kalau tak tentu integral 0 C ya. Kalau tertentu integral 0, 0. Maka tinggal yang ini aja kan. Tinggal ini dikali depannya ada seper akar 2pi. Maka hasilnya fungsi omega-nya adalah transformasi Fourier-nya sama dengan seper. Ini jalannya saya lengkapi ya. Seper akar 2pi integral dan waduh tercoret lagi. Min A sampai plus A. Ya. Nah, ini satunya hilang ya. Kali 1 E pangkat I omega X dx. Nah, ini nama anak sama nih, E pangkat U dx. Harusnya E pangkat U du. Jadi seper akar 2pi. Ini kasih jarak ya. Kasih jarak min A sampai A. Sengaja nih, E pangkat min. Ada min. Sorry, ada min sini. Min I omega X D dari min I omega X. Jadi E pangkat U du. Nah, turunan ini berapa? Cara X ya. Kita turunkan pada X adalah ya. Ini hasilnya min I omega X turunnya 1 dx. Dx saja kan. 1 dx. Terjadi kelipatan min I omega. Supaya menjadi 1, maka dikalilah seper min I omega. Jelas sampai sini dulu. Kalau ini udah saya buat jalannya step by step. Do you understand so far? Hello? Benar yang jawab. Jelasan sampai sini. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang udah jadi gini kan? Hasilnya apa nih? Ini hasilnya minnya letak di atas boleh ya? Min letak di atas, jadi plus bagi min ke min. Jadi min 1 per apa tuh? I omega ya. Atau sini akar 2pi kali I omega. Nah, integral dari E pangkat U du apa? E pangkat U ya. E pangkat U. Jadi hasilnya E pangkat min I omega X. Harga batas negatif A sampai positif A. Nah, sehingga hasilnya ya ini boleh digabung ya sebenarnya atau biar dia dulu boleh min 1 per akar 2pi dikali I omega. Ini pakai Wacom bagus tulisannya, kalau pakai mouse jelek sekali ya. Kita masukkan nih berapa nih? Masukkan yang kita ganti X-nya ya. Yang kita ganti X-nya. Harga batas X atas A. Jadi sini E pangkat apa? E pangkat min I omega
A dikurangi selisih ya. E pangkat min I omega, batas bawahnya berapa? Min A ya. Min A. Sehingga hasilnya, nah hasilnya ini E pangkat min I omega A, sini min E pangkat min kali min plus ya I omega A. Kalau dikali min 1, nah apa yang terjadi? Min 1 kali min 1 kali min plus, nah halo, jadi ini hasilnya seper akar 2pi ya, seper akar 2pi dikali dengan ini min 1 kali min, jadi plus ya kan, plus ya, mau pakai ini boleh turun, plus E pangkat ya, ini kali min plus, ini min kali min juga plus, jadi plus I omega A, kemudian min 1 kali plus ini, min 1 kali plus min E pangkat min I omega A kurung A per bawahnya sini ada masih ada I omega. I omega. Nah, ini adalah jawabannya. Ini untuk omega tidak sama dengan 0 ya. Ini syarat untuk omeganya tidak sama dengan 0. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Hello. Kita cek dulu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan ada? Halo. Kalau tidak ada, kita teruskan ya. Jadi kita kembali lagi yang tadi ya. Kita kembali lagi yang tadi. Ini stop share. Nah, sama jawabannya ya. Halo. Oh ya, Iya, Pak. ini jawabannya dia ubah lagi. Ya. Dia ubah lagi. Ini menjadi sin omega A. Ya. Tadi kan jawabannya sampai sini ya. Halo. Tadi jawabannya kan sampai sini. Kemudian dia ubah ini. Anda ada belajar kan kalau dari rumus Euler, masih ingat enggak? Rumus Euler, E pangkat I theta, E pangkat I theta, I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Nanti ada satu lagi, E pangkat min I theta, berarti ini I kali min theta sudutnya. Jadi cos min theta adalah cos theta tetap, tapi sin min theta, min sin theta, min kali plus, jadi min I sin theta. Ya. Ingat ya. Rumus Euler. Ya. Nah dari sini kalau Anda dikurangi ya, ini kurang ini, apa terjadi? E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta per dikurangi, ini cos kurang cos habis, ini dikurangi jadi plus 2 I sin theta. 2 I sin theta sama dengan 2 I sin theta ya. Sehingga dibagi 2 I sin theta. Jadi ini sin theta, ini 2 I. Jelas ini? Halo? Iya, Pak. Ya, masih ingat ya, ini waktu Anda belajar transformasi Laplace ya. Nah, di sini ya theta-nya itu adalah omega A ya. Ini omega A
Ini I kali omega A, ini I kali min omega A. Ya. Itu. Nah, sudah paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham, kita kembali lagi tadi, new share. Nah, ini kita lanjutkan. Tadi hasil terakhirnya ini ya. Hasil terakhirnya kan tadi sama dengan berapa tadi? Seper akar 2pi. Terus ini tadi apa? E pangkat I omega A dikurang E pangkat min I omega A per I omega. Betul nggak gitu? Halo? Ini hasil terakhir ini kan jadi. Nah, sekarang kita mau ubah menjadi yang bentuk jadi sin omega omega A ya. Itu seper akar 2pi gitu. Nah, ini omeganya di sini kita letakkan. Nah, ini tinggal sini apa? E pangkat I omega A dikurang E pangkat min I omega A per I. Dan padanya ini harus 2 kan? Karena penyebut dikali 2, pembilang dikali 2. Kalau 2 coret sama enggak? Halo? Ini kan tadi I aja kan, omeganya kita keluarkan nih. Omeganya kita keluarkan, tinggal I saja. Dan rumusnya tadi adalah ini harus ada 2 kan? Harus ada angka 2 nih. Karena ini penyebut dikali 2, pembilang dikali 2. Karena 2 per 2 kan 1, coret ya. Sehingga ini hasilnya 2 per omega akar 2pi ya. Dan ini adalah rumus dari apa tadi? Ingat tadi? Halo? Jadi E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta per 2I hasilnya adalah sin theta. Ya, ini rumusnya kan. Nah, bentuk ini yang tetanya sini apa tetanya? Tetanya adalah I theta. Tetanya adalah omega A ya. Maka ini menjadi sin omega A. Sin theta, tetanya omega A. Ya, omega A. Kalau kita kalikan ini adalah 2 sin omega A ya begitu per omega akar 2pi. Ini untuk omeganya tidak sama dengan 0 syaratnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Kalau ada. Kalau omeganya 0 berapa? Seandainya ini omeganya 0. Nah, kita kembali lagi yang tadi di sini. Kita kembalikan. Nih. Di sini waktu Anda hitung tadi mana ya? Yang di sini nih. Ya, sini tadi ya seperakar 2pi integral min A sampai A E pangkat min I omega X dx ya. Ya, kita ambil itu ya. Kita ambil yang itu. Ya, atasnya. Jadi kita ambil tadi apa tadi? Fungsi omega sama dengan apa? Seperakar 2pi integral min A sampai A E pangkat min I omega X dx. Kalau omeganya 0, nah diganti omeganya 0. Di sini kita ambil ya. Omeganya 0 pasti fungsi 0 sama dengan apa? Fungsi omeganya menjadi apa? Seperakar 2pi min A sampai A E pangkat yang diganti omeganya ya. Jadi min I kali 0 kali X dx. Hasilnya apa? Seperakar 2pi ya. Integral min A sampai A. Ini E pangkat 0 ya.
min I kali 0 kali E kan nih, E pangkat 0 nih. Halo? Ini adalah E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1 ya, tinggal dx saja. Tinggal dx saja kan. Sehingga seperakar 2pi adalah integral dx x harga batas min A sampai A. Hasilnya ini adalah seperakar 2pi X batas atas yaitu A dikurang X batas bawah min A. Nah, Anda tahu A min plus A tambah A berapa? Ini adalah 2A nih. Ya, hasilnya 2A, sehingga hasilnya 2A per akar 2pi. Ini untuk omeganya, apa nih? Omeganya sama dengan 0 ya. Jelas ya? Sehingga Anda jawabnya itu seperti apa gitu? Ya. 2A per akar 2pi ya. Sehingga jawabnya ini adalah ini tadi sepersin apa tadi ya? Jawabannya ini diubah jadi apa tadi? Dikali 2 per 2 sini jadi apa? 2 per ya 2 per omega akar 2pi sin ya. Ini kan sama dengan tadi apa nih? 2 ya enggak? 2 sin omega A per omega akar 2pi. Ya enggak? Sesuai yang tadi ya. Ini omeganya tidak sama dengan 0 ya. Nanti digabung ya, menulisnya digabung. Jadi fungsi omeganya sama dengan ini 2 sin omega A dan kurung sudut omega A per omega 2pi jika apa atau untuk omega tidak sama dengan 0, tetapi yang terakhir ini fungsi omeganya sama dengan 2A sama dengan akar 2pi untuk omega sama dengan 0. Sudah jelas belum? Jadi tulisnya seperti ini. Ya. Ini transformasi Fourier-nya buat begini. Satu nilainya ini untuk omeganya tidak sama dengan 0, satu lagi omeganya sama dengan 0. Ya, omega yang tidak sama dengan 0 berapa tuh? Ini. 2 sin omega A per omega akar 2pi ya. Ini 2 sin omega A per omega akar 2pi. Nah, yang ini hasilnya apa tadi? Untuk omeganya 0, ini. Omega 0 ini hasilnya. 2A per akar 2pi. Ini 2A per akar 2pi. Nah, inilah solusi dari transformasi Fourier atau Fourier transform. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, kita set ya. Harus cari omega sama dengan 0 ya, Pak? Iya. Iya, biasanya suka minta seperti itu. Ya. Dicari juga untuk karena ini kan tidak sama dengan omega tidak sama 0, bagaimana kalau omeganya 0? Nah, sini. Di jawabannya seolah dua kali cari ya. Pertama omega tidak sama dengan 0, kedua omega sama dengan 0. Ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, kita kembali lagi. Mungkin sudah di-save ya. Kita save ini. Ini kita coba dua-duanya. Kalau nggak ada, kita stop ini. Kita kembali screen-nya. Nah,
Baik, selanjutnya, nah ini gambarnya ya. Gambarnya kalau yang ini modelnya yang tadi itu ya. Yang ini yang nol tadi itu kalau kita gambarkan ini yang tadi apa? Oke. Ini yang tadi apa? Minta hingga sorry. Ini yang tadi minta hingga sampai min A. Ya, minta hingga ini min. Ini minta hingga sampai min A. Ini min A sampai A. Ini dia nih. Min A sampai A. Terus yang bawah ini adalah dari plus A sampai plus hingga. Nangkap maksudnya enggak? Jadi gerakan grafiknya gini. Naik ke atas, datar, turun lagi, datar lagi. Bisa gitu. Nah, gini. Ya. Ini yang min A sampai A, sini min tak hingga, ini plus tak hingga. Yang antara min A plus A itu ini X-nya ya. Halo? Jelas? Nah, kemudian ini gambar transformasi Fourier-nya yang seperti ini gelombang. Ini gelombangnya. Ini yang disebut analog itu nih. Kalau kita ketik-ketik yang di HP kita tuh digital namanya ya. Dalam bentuk digital, kalau ini dalam bentuk analog ya. Ini analog. Jadi berbentuk gelombang ya. Wave ya. Analog yang berbentuk gelombang. Oke? Jelas ya? Sudah clear. Nah, kita teruskan. Oke. Nah, ini kebalikannya. Inverse-nya ya. Inverse-nya itu. Inverse-nya. Kalau tadi Anda tahu kan tadi ya? Ini pakai akar enggak ini? Tadi begini ya kan, fungsi T atau fungsi X sama aja ya. Jadi kalau misalnya kalau kita pakai fungsi T, misalnya tadi apa? Transformasi Fourier apa? Fourier transform ya. Fourier transform. Tuh kita tinggal FT. Maka terkenal tuh EFT ya. Fast Fourier transform. Ini EFT. Itu kan kalau kita pakai tadi kan pakai fungsi X ya, ganti fungsi T jadi fungsi omega itu yang Fourier transform atau transformasi Fourier adalah tadi seperakar 2pi integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Terus sini E pangkat sini fungsi T tadi pakai X ya, X ganti T semua. X-nya ganti T, fungsi T E pangkat min, ada minnya, min I atau J sama ya. Ada yang pakai J, ada yang pakai I. I omega T, jadi I omega X dx. Ini I omega T dt. Ya. Semua X diganti T. Time maksudnya ya, waktunya. Belum paham maksudnya? Halo? Nah ini inverse-nya nih. Ini inverse-nya. Ya. Ini inverse-nya. Seharusnya ini F-nya ini F huruf besar ya. Harusnya salah nih. Harusnya ini huruf besar F-nya. Dan ini ada huruf kecil nih pasti huruf besar ya. Jadi ini adalah inverse-nya nih. Inverse dari transformasi Fourier ya. Inverse-nya. Inverse-nya adalah
fungsi T, balik ke sini, ke ini asalnya, ini fungsi T asalnya kan. Fungsi asalnya kan fungsi T tadi, atau fungsi X yang kita buat tadi kan fungsi X itu fungsi T. Ya. Sepakat 2pi, integral min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini adalah transformasi Fourier-nya, atau Fourier transform. E berpangkat plus, tadi min tadi ya, lawan tanda ya, plus J omega T atau I omega T D omega. Awas ini omega ya. Kalau ini fungsi omega, ini omega. Kalau ini fungsi T, dt. Fungsi X, dx-nya tadi. Fungsi X, dx. Fungsi T, dt. Fungsi omega, d omega. Di rumusnya, inverse. Inverse Fourier transform. Ya. Inverse Fourier transform. Ini adalah fungsi T sama dengan 1/2pi. Nah, ini kita lihat, ini yang suka keliru banyak ini. Integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Ini adalah transformasi Fourier-nya, fungsi omega. Nah, ini huruf besar, benar ya. Berarti yang tadi itu ada salah ya. Yang tadi itu harusnya F-nya huruf besar. Bentar ya. Oke ya, jadi ini fungsi T omega E pangkat J atau I, boleh. Omega T, D omega. Kemudian lambangnya ini yang tadi ini. F, ini F besar nih ya. Nah, ini yang tadi transformasi Fourier itu bisa ditulis gini. Transformasi Fourier itu adalah pakai huruf besar dari fungsi T. Jadi asalnya fungsi T ditransformasi Fourier-kan menghasilkan fungsi omega atau alfa ya. Ada yang pakai alfa, ada yang pakai omega. Kalau inverse-nya, nah ini lambangnya gitu kan, inverse dari ini transformasi Fourier ya, itu adalah hasilnya fungsi T. Nangkap dan halo, kalau nangkap, kita ulang lagi di sini. Share. Berarti di sini ada keliru tadi ya. Ini lambangnya harusnya F apa sih? F besar ya. Ini lambangnya F besar tadi ya. Harusnya F besar. Kita maju lagi. Ya. Ini juga harusnya F besar. Ini pakai F besar. Ini juga F besar ya. F besar ya. Bukan F kecil tapi F besar. Tidak keliru sih. Ini lambangnya pakai F besar. Ini F besar. F besar ya. F kecil ini adalah gelombangnya, sedangkan F besarnya adalah transformasi Fourier-nya atau inverse pakai pangkat -1 ya. Oke, jelas sampai sini? Kita Nah, kalau mau diperjelas lagi dari gini. Jadi fungsi awalnya itu kita fungsi X itu ganti fungsi T ya. Fungsi T ini adalah fungsi gelombangnya ya. Kita namakanlah ini sebagai fungsi gelombang ya. Fungsi gelombangnya. Nah, sekarang kita mencari Fourier transformnya ya. Fourier transformnya adalah ini. Transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier atau Fourier transformnya adalah ini sama dengan transformasi dari fungsi T, itu maksudnya. Yang sama rumusnya apa tadi? 1/2pi integral berapa? Min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi T, X-nya diganti T ya. Fungsi T, E pangkat min, ada minnya. I atau J sama ya. I atau J, omega T, dt. Jadi pakai X semua ya. Fungsi T, E, min, I, omega, X, dx sama. Kemudian inverse dari fungsi T, itu lambangnya adalah ini fungsi
balik ke aslinya ini aslinya fungsi T-nya. Fungsi T adalah inverse dari transformasi Fourier-nya, itu fungsi omega, ya kan? Dan tadi fungsi T-nya ya. Kalau ini fungsi transformasi Fourier atau Fourier transform, kalau ini adalah fungsi T, huruf kecil ya, ini huruf kecil. Sama dengan 1/2 pi integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Di sini ikuti ini. Kalau sini fungsi T, ini fungsi T. Kalau ini fungsi omega-nya adalah transformasi Fourier, Fourier transformnya, di sini juga Fourier transformnya. Tanda ini berlawanan. Kalau sini min plus min omega T d omega harus sama ya. Kalau ini omega, omega. Kalau ini T, dt. Itu ingat. Fungsi T, dt. Fungsi omega, d omega. Ini kuncinya itu aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Kok ada suaranya? Halo mahasiswa? Jelas? Ada pertanyaan di sini? Halo? Tidak ada komen. Cukup jelas kan sampai sini? Halo? Ini. Hilang. Jelas, Pak. Oke, ya jawab gitu. Jadi saya ada respon gitu ya. Oke, thank you. Baik, kalau sudah ada ini kita stop. Nah, kembali lagi tadi ya yang share-nya yang PowerPoint tadi ya. Oke, ini tadi ya. Jadi sampai sini tadi, ini lambang ini tadi sudah jelas ya, saya jelaskan tadi. Kita teruskan. Nah, ini bentuk-bentuknya. Kalau ya bentuknya kalau dia linearity, oh ini sifat-sifatnya nih. Ya, ini sifat-sifatnya. Ini ada sifat ini ada yang saya kasih beri kemarin ini yang transparan, bukan transparan dalam bentuk PDF materi dari transformasi Fourier atau Fourier transform ya. Ada nih A1/1T ini ini. Kemudian simetri bentuknya gini. Kalau time scaling ya pembesaran atau pengecilan gitu. Ini mirip-mirip dengan apa yang Anda belajar sifat-sifat dari karakteristik dari Laplace transform, transformasi Laplace. Ingat nggak nih? Fungsi A dari fungsi S per A, ya. Ada S per A ini kan. Nah, time shifting nih, pergeseran. Ya. Jadi kita lihat ini, maksudnya ini adalah fungsi T-nya ini ya, ini fungsi T-nya ini sehingga kita bisa mencari properti atau karakteristik dari sifat dari linearity-nya, sifat linear lah. A1 kali A1T tambah A2 kali A2T, maka menjadi A1 S1 omega tambah A2 omega. Ini jelas kan? Halo? Jadi saya contoh gini, saya fungsi T ini, Anda tahu kan ini unknown, fungsi T-nya tadi sudah berubah. Oh, sorry.
Nah, kalau saya contoh satu ya. Jadi kalau ini fungsi T-nya ini sehingga yang dicari itu kan apa tadi? Transformasi Fourier ini yang kita cari kan ini. Transformasi Fourier ini kan sama dengan apa? Transformasi Fourier dari fungsi T, itu enggak? Nanti kalau kita masukkan transformasi Fourier dari atau Fourier transform dari ini A1 kali F1T tambah A2 kali F2T. Saya 2 kita ambil ya. Nah, ini akan terjadi itu rumusnya. Atas sini. A1 kali transform dari F1T adalah apa tadi? Fungsi omega fungsi F1 omega, ya kan? Nah, ingat tadi F1 omega adalah transformasi Fourier dari F1T ditambah A2 kali, nah ini transformasi Fourier dari F2T adalah F2 dari omega. Rekam enggak nih? Halo? Ini yang kita lihat tuh ini nih. Sama ya. A1 F1 omega tambah A2 F2 omega. Ya. Kalau simetri ya, simetri itu akan terjadi 2pi kali fungsi min omega. Ini F-nya harus besar ya. Ini harusnya 2pi F besar dari min omega. Ya. F-nya harus besar harusnya. Ini adalah simetri. Ini linearity, simetri 2pi kali fungsi min omega. Simetri itu pencerminan ya, maksudnya lawan dari apa? Kalau kita lihat cermin kan bayang kita sama ya. Dan scaling ini pensekalaan fungsi AT, maka sini seperhagam telah A fungsi omega per A. Nah, biasa fungsi omega ini kan adalah apa? Transformasi Fourier atau Fourier transformnya ya kan. Di sini seper A kali transformasi Fourier dari omega per A ya rumusnya. Kalau time shifting ini pergeseran fungsi T kurang T0 ya. Ini akan terjadi transformasi Fouriernya F omega kali E berpangkat min I atau min C ya, min I atau C omega T0. Ya, kalau fungsi T kurang T0 ya. Di T0-nya ada sini. Nah, frekuensi shifting ini pergeseran waktu tadi ya. Time shifting ada pergeseran waktu, kalau frekuensi shifting adalah pergeseran frekuensi. Nah, ini terjadi E berpangkat J atau I ya, omega 0T kali fungsi T, ini adalah, maka transformasi Fourier-nya adalah sama dengan transformasi Fourier dari omega kurang omega 0. Ya. Oke. Kemudian yang ini time differentiation. Ya. Time differentiation adalah maksudnya ini differentiation ini turunan ya. Turunan dari fungsi T ya, fungsi T terhadap turunan yang ke N ya, turunan ke N dari fungsi T. Ya, turunannya, tetapi ini menghasilkan adalah berbentuk transformasi Fourier atau Fourier transform, yaitu I omega, ini boleh pakai I omega kurung pangkat N dikali transformasi Fourier-nya. Ya, dikali I atau C ya, sama ya, I atau C. Kemudian frekuensi differentiation, kalau ini time tadi, time-nya adalah waktu, kalau ini frekuensi. Ya, ini frekuensi differentiation adalah
min IT turun pangkat N fungsi T. Sehingga artinya turunan ke N. Jadi ini tolak belakang ya. Anda lihat nih. Kalau Anda lihat ini adalah bentuknya. Biasanya yang dasarnya ini adalah waktu, seperti tadi yang sebelumnya ada yang model gini ya. Kita tadi kan bentuknya ini, ini adalah disebut apa? Fungsi waktu, time ya. Kemudian yang tadi gelombangnya ada gini apa? Naik ya. Itu terus. Nah, ini yang fungsi frekuensinya ya. Ini adalah waktu, time, ini adalah frekuensi F ya. Jadi min JT atau min IT pangkat N fungsi T, sehingga ini hasil transformasi Laplace-nya adalah turunan ke N dari fungsi transformasi Fourier atau Fourier transform terhadap omega ya. Jelas nih. Sampai sini jelas nih? Halo? Halo? Nggak ada yang jawab. Oke, ini kalau nggak ada kita ke masih ada ini. Nah, lanjutannya ada udah ya tadi ya. Kan sudah habis. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Kalau nggak ada ini, kita coba lihat yang dari yang bahan saya pernah kasih ke Anda. Halo? Itu ada integral Fourier ya. Kayaknya belum di stop share. Ada yang dari halo, ada pertanyaan Mbak sini? Halo? Ini dengar nggak apa yang saya ngomongin? Halo? Halo? Aduh, saya apa nggak jawab? Belum ada, Pak. Nah, yang dijawab tuh kan jelas dia ada kok. Feedbacknya. Oke. Nah, saya mau ambil yang Fourier-nya. Materi Fourier. Ini yang saya masukkan. Nah, materi Fourier-nya kita coba ini. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke ini. Share screen. Nah, ini yang modul 9 yang saya kirim ke Anda ya. Pengertian ini yang tadi sama ya. Jadi fungsi omega ini fungsi omega ya, fungsi omega atau kalau di sini saya pakai alfa sama ya. Fungsi omega adalah transformasi Fourier dari fungsi x ganti fungsi t sama ya. Fungsi x diganti fungsi t, alfa ganti dengan omega.
Nah ini tadi nggak ada pakai seper ini ya, makanya ada 2/6. Di sini ini agak membingungkan nih. Ada yang pakai ada kalau Anda cari di internetnya ada dua macam. Ada yang pakai seper akar 2pi, ada yang tanpa seper akar 2pi. Ini agak kalau di sini fungsi omega ini adalah integral min tak hingga sampai tak hingga. Kita ganti ya, X-nya ganti T. Fungsi T, E pangkat min I omega T dt. Ya. Yang tidak ada seper akar 2pi-nya nih. Maka ini sumbernya ada 2/. Ya. Oke. Kemudian kalau kita mencari inverse-nya, nah inverse itu menghasilkan fungsi T ya. Fungsi T itu sama dengan inverse dari Fourier transformnya, transformasi Fouriernya, berarti fungsi omega itu adalah, nah, ini ada 1/2pi-nya, 1/2pi, betul ya, tadi pakai 1/2pi ya, ada ya, min tak hingga, ya, min tak hingga sampai tak hingga, terus ini fungsi, ini transformasi Fouriernya, Fourier transform, pangkat berlawanan, kalau ini min ini plus I omega T kali D omega. Ingat, fungsi omega D omega, fungsi T dt ya. So, jelas sampai sini? Halo? Berarti ini yang kalau yang menurut saya yang dulu ini enggak pakai seper akar 2pi ya. Tapi tadi yang di transparan pakai ini memang agak mendua nih, artinya ada dua versi ya. Nanti kita lihat aja ya, yang mana nanti saya contohkan yang lebih pasti. Ya. Ada dosen lain juga bingung juga. Ya. Ada 2/. Sini ada pakai seper akar 2pi atau tidak. Ya. Nah sini seper 2pi. Ya. Ini ada sama nih. Baik. Kita clear. Nah. Ini contohnya, ini sama yang tadi sama saya ya contohnya. Halo, kita lihat. Yang ini yang tadi, yang saya masukkan yang ini yang tadi fungsi waktu. Ini adalah fungsi apa ini sorry ini watt ya. Ini yang frekuensi ya, gelombang ini frekuensi. Nah ini yang tadi sama hasilnya 2 sin, berarti tidak ada akarnya ya, berarti tidak mengandung akar ya harusnya. Harusnya tidak ada akar seper akar 2pi tadi ya, ada keliru tadi ya, yang transparannya. Ini 2 sin apa tadi, omega A per omega ya, tidak ada akarnya. Nah kalau omeganya 0, untuk omega 0 ini adalah ini 2A saja. Ya. Lihat contoh ini ya. Halo, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Jelas nggak nih? Halo? Iya, Pak. Ya, jadi ternyata yang ini tidak mengandung tidak mengandung yang ini tidak mengandung akar, tidak ada ya. Jadi yang itu salah ya. Nah, tadi. Ya ada 2/. Ini yang versi yang ada seper akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi T pangkat min J atau I ya. J atau I omega T dt. Nah ini yang masalah tanda tanyanya dari mana itu? Nggak ada ya. Oke. Tetapi yang bawahnya sama ya. Tadi yang kita bahas ada seper akar 2pi-nya. Ya. Terusnya. Oke,
Oke. Baik, kalau tidak ada, kita kembali. Kita geser. Suka hang dia, sorry. Sering hang. Oh, pakai ini. Ya, ini coba Anda perhatiin lagi contohnya tadi, ya. Diulang lagi. Jadi tidak mengandung seperakar 2pi ya. Berarti atau mau diulang lagi nih, boleh kita ulang lagi. Yang soal ini kita ulang lagi ya. Yang tadi ada keliru berarti ya. Misalnya kita pakai jadi soalnya tadi apa? Kita ganti fungsi T-nya sama dengan 1 untuk atau jika ya ada boleh nggak? Jika harga mutlak X-nya kecil dari A 0 jika atau bila boleh macam-macam nih besar dari A. Nah ini syaratnya apa tadi? X terletak antara negatif A dan positif A. Yang ini X kecil dari min A atau X besar dari A. Dan ini bisa dipecah lagi. Ini terletak antara min tak hingga sampai min A. Ini artinya X terletak antara A sampai plus tak hingga ya. Sehingga transformasi ya Fourier-nya ya itu adalah fungsi. Ini jangan sama seperti transformasi Laplace juga kan. Kalau ini ft ini f besar, fungsi s, ya enggak? Kalau ini f besar, ini f kecil ya. Itu di Laplace. Kalau ini fungsi t-nya pakai huruf kecil, transformasi Fourier-nya pakai huruf besar. Fungsi omega, kita pakai omega aja ya. Omega sama dengan apa? Ini enggak pakai seperangkat pi, jadi min tak hingga sampai plus tak hingga. Fungsi T, kita pakai T itu maksudnya time sini ya. Kalau fungsi X, Anda bingung T ya. Fungsi T kali E pangkat min I atau C ya. I omega T dt. Ini adalah rumus transformasi Fourier-nya. Sehingga ini menjadi apa? Kita masuk ini. Dari min tak hingga sampai min A. Itu ini. Min tak hingga sampai min A, hasilnya fungsi T-nya 0. 0 E pangkat min I omega T dt. Ditambah, nah kemudian dia berlanjut dari min A kan. Dari min A sampai plus A-nya ada nih. Min A sampai plus A, fungsi T-nya apa? 1 ya. Fungsi T-nya 1. Ya, 1 dikali E pangkat min I omega T dt. Lanjut lagi setelah A, ya A lagi sampai plus tak hingga nih. A sampai plus tak hingga ternyata 0. Berarti fungsi T-nya 0. E pangkat min I omega T dt. Sehingga transformasi Fourier-nya atau Fourier transformnya adalah yang 0 hilang. Integral 0 kan 0. Ya, coret aja. Jadi tinggal ini. Tinggallah min A sampai A E pangkat min I omega T dt. Nah ini E pangkat U dt. Harusnya E pangkat U du. Maka sini E pangkat ini batasnya dari min A sampai plus A ya. Min A sampai A.
E pangkat min I omega T D dari min I omega T. Sama ya, E pangkat U DU. Nah, turunan ini adalah kata T ya. Jadi min I omega T turunannya 1 DT. Jadi terjadi kelipatan ini, maka di sini dikali seper min I omega. Sehingga hasilnya sini adalah minnya boleh diletak di atas, jadi min 1 per I omega. Nah, turunan ini adalah integral dari E pangkat U DU adalah E pangkat U. U-nya adalah min I omega T agar batas min A sampai plus A. Yang kita ganti T-nya ya. T-nya yang kita ganti. Ini min 1 per I omega adalah E pangkat min I omega A dikurang E pangkat min I omega min A. Ya kan? Min A. Nah, kalau ini kita kalikan min 1 kali min 1 kali min plus ya, ini dulu. Jadi E pangkat apa nih? E pangkat ini kan plus ya. Min kali min plus I omega A terus min 1 kali plus ini jadi min E pangkat min I omega A per di bawahnya I omega. Nah, ini dipecah menjadi omeganya di bawah. Ya. Terus yang ini tadi E pangkat plus I omega T dikurang E pangkat min I omega T per I. Ya. Nah, ini harus 2I. Dikali 2 pada penyebut dikali pembilang 2. Nah, ini adalah rumus dari apa tadi? Ini adalah rumus dari sin omega T. Ya, sin omega T. Jadi S-nya 2 per omega kali sin omega T. Ya, omega T. Kalau ini boleh tulis, ya dari sini aja boleh. 2 per omega sin omega T. Jelas sampai sini? Halo? Ini yang rumusnya yang tidak mengandung seper akar 2pi ya. Halo? Ya. Ya, ini untuk omeganya tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau dia sama dengan 0? Ya. Bagaimana kalau omeganya sama dengan 0? Kita ambil yang ini, yang tadi ini. Mana ini sih? Min A sampai A, nih, kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Ya, kita ambil yang ini, kita lanjutkan. Jadi apa transformasi Fourier-nya fungsi omega adalah tadi apa? Min A sampai A E pangkat min I omega T dt. Kalau omeganya 0, maka fungsi 0 adalah min A sampai A E berpangkat min I kali omeganya 0 kali T dt. Ini hasilnya min A sampai A, ini E pangkat 0 kan? Min E berpangkat min I kali 0 kali T 0 dt. Anda tahu E pangkat 0 berapa? 1 ya. Sehingga fungsi 0-nya berapa? Min A sampai A, E pangkat 0 1, tinggal dt ya, 1 dt. Integral dt T, agak batas min A sampai A. Ini hasilnya T batas atas A dikurangi T batas bawah min A. Hasilnya apa? A tambah A, 2A. Maka solusi transformasi Fourier, ya, solusi transformasi Fourier adalah ini fungsi omega, ini transformasi Fourier-nya sama dengan ada 2 kan? Yang tadi hasilnya apa? Yang tadi hasilnya 2 per omega sin omega T. Yang ini 2A. Ya.
ini apa? Jika atau bila atau untuk boleh, untuk omega tidak sama dengan 0. Ini jika omega sama dengan 0. Inilah jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini yang tanpa akar 2pi ya. Kalau nanti ujian Anda pakai yang modernnya aja ya. Tanpa pakai akar 2pi. Untuk yang Fourier transform atau transformasi Fourier. Halo, sampai sini jelas? Halo. Iya, Pak. Oke. Ya. Jadi jawabannya seperti ini ya. Artinya untuk omega tidak sama 0 gimana dan sama dengan 0 gimana. Ya. Ini kita set. Pak, Ya. boleh lihat slide sebelumnya nggak? Ya boleh. Bentar ya. Baik, slide sebelumnya ya. Yang ini? Iya, Pak, bentar. Ini sama yang tadi juga, hanya bedanya tidak ada akar 2pi-nya. Tidak ada akar 2pi-nya. Halo? Oke, makasih, Pak. Oh, ini sih ada sorry. Ini ada WA-nya, saya salah gini. Sini. Maaf. Ini ada ini kan dari WA ya, kok WT sini. Ini WA ya. WA, T-nya ganti A kan tadi. Berarti ini sin WA sini. Ya, sin WA sini. Maaf, ini ada keliru tadi. Sehingga di sini tadi ini 2A. Ini WA sini. Ya kan? Bukan WT ya, WA sini ya. Ini WA. Coba aja dulu. Yang terakhir yang begini. Setnya, satu MB, setnya saya. Oke ya, bukan WT ya, tapi WA ya. Jadi jawabannya seperti ini. Ya. Mungkin di ujian bisa keluar seperti ini. Ya, atau nanti mungkin rumusnya mungkin supaya seragam diberikan aja ya. Khawatirkan nanti antara dosen satu dengan yang lain berbeda. Ada yang pakai seperakar 2pi, ada yang tidak gitu ya. Nanti kita minta seragam aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi yang tadi. Oke. Kembali yang mana tadi? Ya, ini yang tadi. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini yang apa tadi? Betul ya, 2A. Ini kan tadinya. Ini 2 omega sin omega. Sin A omega atau omega A sama ya. Omega atau A omega itu terbalik sama. Itu omega tidak 0, alfanya nanti omega sama. Nah, ini bagaimana kalau bila fungsi X-nya fungsi genap? Buktikan bahwa fungsi omega-nya adalah, kalau salahnya minggu lalu sudah saya bahas deh. Kita ulang lagi deh. Ya. Kalau fungsi genap bagaimana? Ya, kita mencari fungsi alfanya. Mengapa 2 kali dari ini? Ya, 2 kali 0 hingga fungsi X cos alpha X dx. Ada ya, minggu lalu kita bahas yang teorinya, ada salah ya. Menjadi 2 kali ini sebetulnya ini asal rumusnya kan gini ya. Ano
Sebenarnya rumusnya kan fungsi omega adalah transformasi Fourier dari fungsi t ya, x ganti t ya, supaya seragam. Nanti dosen lain pasti omega sama t. Nah ini asal rumusnya kan tadi min tak hingga sampai plus tak hingga. Fungsi x kalau genap ya kan fungsi apa? Sorry. Fungsi t-nya genap. Kalau genap tuh cos ya. Cos ya, cosinus ya. Berarti sini cosinus ya nak, cosinus omega t. Omega t ini alpha x, alpha t dia omega t. Cosinus omega t dt. Ingat ini t ya, sorry. Ini bukan fungsi x tapi fungsi t ya. Fungsi t jadi fungsi t cosinus omega t dt. Jadi dibenarin lagi deh. Langsung semua jadi. Tidak apa-apa. Ini fungsi t ya. Di sini fungsi t-nya genap. Berarti yang kita pakai adalah cosinus. Kalau ganjil sin ya, fungsi t sini adalah cosinus omega t dt. Ya. Ini dia nih ya. Nah, Anda tahu integral dari min tak hingga sampai tak hingga itu sama enggak? Kalau 0 sampai tak hingga 2 kalinya. Halo? Ini yang sering dipakai di apa? Integral tak wajar dulu ya. Integral tak wajar. Min tak hingga sampai tak hingga adalah 2 kali 0 sampai tak hingga. Atau yang dulu yang Anda belajar apa? Min L sampai L ada 2 kali 0L. Enak. Jadi ini sama dengan 2 kali 0 tak hingga ya. 2 kali 0 tak hingga fungsi T cos omega T dt. Ini untuk fungsi genap. Nah, inverse-nya adalah fungsi T ya. Inverse-nya adalah fungsi T, inverse-nya lambang inverse dari fungsi inverse dari transformasi Fourier, jadi inverse Fourier transform itu adalah berbentuk ini seperti ini ada sepertinya lagi ya. Yang depannya ini yang suka beda-beda nanti ya, seperti integral 0 sampai tak hingga ini adalah apa? Transformasi Fourier-nya fungsi omega cos omega t dt. Kita pakai fungsi t dan omega ya supaya seragam. Oke, ini. Nah, ini pembuktiannya. Pembuktiannya ya minggu lalu ini saya jelaskan nih kan dari rumus dasarnya itu bahwa rumus dari apa tadi yang ini yang atas nih. Transformasi Fourier adalah dari apa? Integral min tak hingga sampai tak hingga, ya kan? Terus fungsi t e pangkat pakai itu ya, rumus dasarnya ini kan. Coba. Transformasi Fourier adalah ya kalau sebenarnya dari fungsi t itu adalah integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi t dikali e berpangkat min i omega t dt. Nah ini yang pakai rumus Euler. Masih ingat minggu lalu saya jelaskan. Ya kita masukkan coba. Jadi min tak hingga sampai tak hingga
Atau ini mau diubah jadi 2 kali 0 tak hingga boleh sama ya. Kalau mau diubah juga boleh. Coba undo. Ini min tak hingga p tak hingga ini kan 0 sampai tak hingga dikali 2 ya. Fungsi T itu dikali ini E berpangkat ini adalah rumus Euler, itu apa? Kosinus. Nah, tetanya itu di belakang I ya. Di belakang I itu omega T ya. Ini I-nya sini. I omega T kan. Omega T. Jadi kosinus omega T ditambah I sin omega T. Kan cos theta tambah I sin theta. Tetanya omega T. dt. Nah, kemudian ini dipecah menjadi apa? 2 kali ya, 2 kali integral 0 tak hingga fungsi T kosinus omega T ditambah, atau ini tidak usah pakai apa, tidak dikurung, buka kurung ya, 2 kalinya, ini tambah 2 kalinya 2i kali 0 tak hingga dari fungsi T dikali sin omega T dt. Nah, Anda tahu kalau tadi fungsi genap adalah cos. Oh, ini ada dt, sorry, dt cos. Berarti sin tidak termasuk, ini dibuang. Dibuang kenapa? Sin ini termasuk fungsi ganjil. Yang kita bicarakan tadi genap ya. Fungsi ganjil. Jadi yang tinggal ini. Maka ini sama dengan 2 kali 0 tak hingga fungsi T kali kosinus omega T dt. Ya, sesuai ya. Ini sama enggak nih? Halo? Sama enggak nih? 2 0 tak hingga fungsi T cos omega T dt. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Inilah fungsi genap. Nah, bagaimana kalau fungsi ganjil? Nanti misalnya ya. Ini contohnya fungsi genap. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya. fungsi Euler itu yang cos omega T tambah I sin omega T itu ya? Itu rumus Euler. Yang ini kan, yang E berpangkat min I omega. Oh, ini min, sorry, ini ada min ya. Ada min ini kurang, sorry. Ini kurang ya. Ya enggak? Kalau ini min kan, jadi di sini cos min omega T sebenarnya. Kosinus min omega T tetap sama dengan kosinus plus omega T, tapi kalau sin min omega T, minnya keluar. Ini min sini. Ini min, kan plus min. Tapi ini dianggap 0 karena ini bukan fungsi genap. Dihilangkan. Tinggal yang genap ini aja. Paham? Halo? Paham Pak. Lalu itu yang di inverse itu kayaknya Bapak ada salah tulis deh. Yang di Inversnya dt-nya. yang mana ini? Itu harusnya d alpha, d omega. Yang di paling terakhir. Yang terakhir. Yang inverse. Oh, Yang inverse Pak. Yang atasnya. ini. Yang ini. Iya di paling ujung kanan Pak. Ujung kanan. Oh, ini omega nih. Iya, tadi saya bilang kalau ini fungsi omega, ini harus omega ya. Makasih. Thank you ya. Kalau ini Anda lihat nih, kalau ini fungsi T, dt. Kan saya bilang kan, fungsi T, dt. Fungsi omega, d omega. Ya. Harus sama ya. Harus sama memang. Ya, makasih. Diingatkan ya, ini adalah d omega ya. D omega. Karena sini fungsi omega, d omega. Fungsi T, dt. Ya. Sudah jelas? Ada lagi? Halo? Kalau tidak ada, clear. Nah, kita turunkan. Ya, ini hasilnya tadi benar ya.
Nah, ini contoh hitungan nih. Kalau salah contoh ini sudah pernah kita bahas sebetulnya. Halo, assessment ini kalau salah satu sudah dibahas belum? Ini sudah pernah dibahas nih. Nomor 2-nya kita coba. Ya, kita coba ya. Nomor 2-nya. Carilah transformasi Fourier dari fungsi ini. 1 kurang X kuadrat ya. Ini kecil 1 besar 1. Kita lihat. Ini slide. Whiteboard. Masih ada tenang. Oh, masih berlanjut ya. Baik, jadi apa fungsi T-nya ini yang nomor 2. T-nya adalah apa tadi? 1 kurang X-nya kita ganti T ya. T kuadrat jika harga mutlak X kecil dari 1. Ya, nah. Ini 0 jika atau bila atau untuk sampai ya. Harga mutlaknya besar dari 1. Nah, ini terjemahannya X terletak antara apa? Negatif 1 dan positif 1. Jadi terjemahannya X kecil dari min 1 atau pakai lambang diskrit, yang diskrit kan, X besar dari 1. Ini terjemahannya apa lagi? X-nya terletak antara min 1. Minta hingga ya. Jadi minta hingga sampai min 1. Terus ini X terletak antara 1 sampai plus minta hingga. Nah, kita mau cari transformasi Fourier-nya. Nah, rumusnya tidak pakai seperakar ya. Integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi T, fungsi waktu, time ya, fungsi waktu dikali E pangkat min. Ini min ya. J atau I omega T dt. Ingat nih, fungsi T dt. Nah, ini dipecah menjadi 3. Ini 3 kelompok kan. Ini dulu. Dari min tak hingga sampai min 1 ya. Min tak hingga sampai min 1. Fungsi T-nya berapa? 0. E pangkat min I omega T dt. Terus ini 0 ya. 0 itu berarti 0 juga. Kemudian min 1 ujung ini kan. Min 1 sampai 1. Ini yang antara. Min 1 sampai 1. Kita lihat berapa? Ini fungsinya ada nih lain. Fungsinya adalah min 1 sampai 1. Fungsinya adalah 1 kurang T kuadrat. Di soal tadi 1 kurang X kuadrat ya. dt. Tambah ujungnya 1 ya. 1 sampai tak hingga. Ini 1 sampai tak hingga. Fungsi T-nya berapa? 0. 0. E pangkat. Oh ini sini ada lupa lagi sini. E berpangkat min I omega T ya. Ini ada E ya. E berpangkat min I omega T dt. Yang 0 hilang ya. Yang 0 hilang. Jadi tinggallah ini. Tinggallah min 1 sampai 1. 1 kurang T kuadrat. E berpangkat min I omega T dt. Nah, ini kalau kita kerjakan ini bentuk apa nih? Integral parsial nggak nih? Halo? Ini integral parsial nggak nih? Ya, ini yang kita ini ya. Jadi ini kita ubah menjadi min 1 sampai 1. Nah, 1 kurang T kuadrat ini sebagai U-nya. Terus ini E berpangkat min I omega T D min I omega T. Harus sama ya. Ini kan E pangkat U dt. Harusnya E pangkat U du. Nah, du-nya ini turunannya berapa? Terhadap T. Terhadap T ya.
min I omega 1 dt ya. dt terjadi kelipatan min I omega dikali seper min I omega ya. Ada min ini asalnya sini min I omega. Ya, min I omega ada minnya sih. Min I omega. Sehingga ini hasilnya minnya naik ke atas boleh ya. Jadi min 1 per I omega. Terus ini integral min 1 B1 1 kurang T kuadrat dikali, nah ini E pangkat U DU adalah diferensial dari E pangkat U. Min I omega T. Ini sebagai UDV, ini P-nya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan enggak dulu? Halo? Halo, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Nah, baru Anda masukkan ini rumus UV, ya kan? Min 1 per I omega, ini berbentuk UV dikurang integral PDU. Kan gitu ya, sesuai rumusnya. U-nya 1 kurang T kuadrat, V-nya E pangkat min omega T. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kita lanjutkan. Jadi terlampau masih poinnya tadi apa? Min 1 per I omega. Bentar. Halo? Halo? Nanti jam dari ini ya, dari MC Play ya. Ya, nanti jam 2 ya ke atas ke rumah saya lagi ngajar di Binus sekarang. Karena internet mati. Nah, ya. Ya. Ya, ya. Nah, betul. Suruh cek di itu dia tiang nah, nah. Hmm. Hmm. Oh, saya lagi ya sekarang lagi di kampus, Bu. Saya lagi ngajar. Nanti jam 2 saya harus ke sana. Oke, oke, oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ya. Kedua, sorry. Kita teruskan. Tadi yang sebelumnya ini internet mati jadi ANC Play jadi di rumah saya. Ini tadi min 1 I omega ya. Min 1 omega ini UV, U-nya adalah 1 kurang T kuadrat kali E pangkat. Lalu sini E pangkat min I omega T, E pangkat I omega T, harga batasnya ya min 1 sampai 1 dikurang integral min 1 sampai 1 PDU ya, min E pangkat min I omega T D dari di UV kurang integral PDU, U-nya 1 kurang T kuadrat. Halo? Jelas sampai ini? Halo? Halo? Nah, jadi ini min 1 per I omega dikali, nah ini boleh dimasukkan coba, masukkan 1 nih, 1 kurang
1 kuadrat E berpangkat min I. T-nya diganti 1 ya, kali 1. Dikurang selisih ya. 1 dikurang min 1 kuadrat E pangkat min I omega min 1. Terus ini dikurang min 1 sampai 1. E berpangkat min I omega T. Turunan ini adalah apa ini? 1 turunkan 0. T kuadrat turunkan 2T dt. Ya. dt. Kurung tutup ya. Tutup. Sehingga ini hasilnya ini adalah min 1 per I omega min 1 dikurang 1 kuadrat 1 E berangkat min I omega min 1 ini 1 min 1 pangkat 2 juga 1 ya kan? Kali min E pangkat min kali min plus I omega dikurang. Nah, ini min 2T, min 2-nya boleh keluar ya. Min 2-nya keluar kali min apa? Plus 2 ya, plus 2. Integral min 1 E berpangkat min I omega T dt ya. Min kali min 2 dikeluarkan min plus ya, plus 2 integral min 1 E pangkat min I omega T. Ini ada T-nya ya, sorry. T dt ya. Ini ada T-nya. T-nya ada sini. Kali T. Ada T-nya. T dt. Nah, ini 1 kurang 1, 0. Habis menjadi 0. Ini 1 kurang 1, 0. Juga hilang ya. Jadi 0. Jadi tinggallah min 1 I omega dikali 2. Dikali 2. Langsung berapa tuh? Jadi min 2 per I omega. Ini terjadi buat parsial lagi. Ya, buat parsial lagi. Jadi min 1 per 1 T dikali disamakan E pangkat U dt. Harusnya E pangkat U du. Min I omega T D dari min I omega T. Nah, ini menjadi min 2 per I omega. Ya. Omega. Oh ya, ini waktu ini disamakan, ini berapa turunannya? Ini adalah terhadap T, min omega, min I, ya. Min I omega dt. Padahal ada dt ya kan, terjadi kelipatan min I omega dikali dengan 1/, min I omega. Ya. Ya, ini E pangkat U du sengaja. Nah, waktu ini dikalikan jadi min 2 per min. Min 2 per min I kuadrat kali omega kuadrat ya. Betul ya, min 2 per min I kuadrat gamma kuadrat. Nah, ini terjadi integral min 1 T dikali E pangkat U du adalah diferensial dari E pangkat U. Diferensial dari E pangkat min I omega T. Ini adalah parsial UdV yang baru lagi. Nah, ini min bagi min plus. Ya, min bagi min plus. Tinggal ini 2 per, hati-hati. I kuadrat nilainya adalah min 1 ya. I kuadrat nilainya adalah min 1 dikali omega. Nah, ini terjadi rumus UV. UV kurang integral VDU. Jadi ini plus bagi min, jadi min 2 per omega. Ya. Baru lagi. Jadi transformasi Fourier-nya sama dengan, jadi sebelumnya tadi, plus bagi min 2 per omega. Min 2 per omega ya. Min 2
per omega UV. Nah, U-nya berapa? Kita lihat. U-nya adalah T, P-nya adalah E pangkat min omega T. UV ya, T kali E pangkat min I omega T agar batas min 1 sampai 1 dikurang integral min 1 sampai 1 PDU, P-nya E pangkat min I omega T, D dari T. Nah, ini kita masukkan min 2 per omega. Ini kita masukkan nih. Agar batas T-nya ganti 1. Jadi 1 dikali E pangkat min I omega kali 1 dikurang min 1 E pangkat min I omega kali min 1 dikurang, ini kasih min 1 E pangkat min I omega T, diferensial dari T kan 1 dt ya, di dt jadi du min I omega T. Nah, diturunkan taraf T ini adalah min I omega dt. Jadi kelipatan min I omega ya, dikali dengan 1/, min I omega. Ya. Sehingga hasilnya ini min 2. Ya, min 2 per omega. Ini 1 kali ini E pangkat min I omega. Ini min kali min plus 1. E pangkat, ini min kali min pangkatnya plus I omega. Kemudian ini min bagi min plus 1/, I omega. Nah, integral dari E pangkat U adalah E pangkat U. U-nya min I omega T agar batas min 1, 1. Nah, ini kita selesaikan. Ini T-nya kita ganti ya. Ini tetap, yang ini salin aja. Jadi hasilnya min 2 per omega E pangkat min I omega ditambah E pangkat plus I omega ditambah, nah ini di atasnya, ini kalau kita masukkan, ini di bawahnya biaya I omega. Ini E pangkat min I omega kali 1 dikurang E pangkat min I omega kali min 1. Tutup. Nah, ini menjadi kalau kita kalikan ini min 2 ya, min 2 kali E pangkat min I omega ditambah E pangkat I omega per omega ya. Ini kalau kita kalikan gitu ya. Min 2 kali ini di bawahnya omega. Terus ini min 2 per omega kali apa nih? E pangkat, ini jadi min, ini jadi plus. Jadi min I omega min E pangkat plus I omega per I omega. Ini omeganya udah ke bawahnya ya. Nah, selanjutnya, jadi transformasi Laplace-nya adalah, saya balik lagi yang tadi ini. Ini min 2 kali. Ini harusnya harus ada, kalau tambah untuk cos nggak perlu ya, untuk cos cukup per 2 saja. Kalau itu omega ini nggak usah. Omega ini depan aja. Ya.
Ini per 1 ya. Jadi ini per 2 ya. Kali 2 nanti. Sehingga terjadi apa? Terjadi di sini jadi ini E pangkat I omega ditambah E pangkat min I omega. Harusnya per 2 ada I ya, per 2. Maka sini kali 2. Tadi sini ada, kalau kita lihat tadi, di sini ada min 2 per omega ya. Min 2 per omega. Min 2 per omega. Berarti sini kali 2. Nah, 2 per 2 ini yang ini yang sebetulnya yang kita mau yang ini ya. Terus ini apa? Yang sebelumnya kita lihat. Yang ini minnya mau kali ke dalam. Ya, minnya kita kali ke dalam. Jadi ini plus, ini min ya. 2 omega kali omeganya keluarkan ya. Jadi omega pangkat 2 ya. Tapi ini plus, minnya dimasukkan ke dalam. Jadi sehingga terjadi plus 2 per omega pangkat 2. Ya. Terus ini E berpangkat I omega dikurang E berpangkat min I omega per I. Nah, lihat ya. Nah ya. E pangkat ini dibalik ya. Ini kan minnya dikali ke dalam. Ini plus, ini min. Jadi yang ini plus di pangkat yang plus di depan, ini yang min di belakang. Per I. Nah, karenanya per I, kita butuhnya ada 2-nya. Per 2I, ini kali 2. Ya. Nah, ini menjadi min 4 per omega. Ini sendiri rumusnya apa? Ini adalah kosinus omega. Ya, ini kosinus omega. Ini menjadi plus 4 per omega kuadrat. Ini menjadi rumus apa? Sin omega. Ya, inilah hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Boleh lihat slide sebelumnya nggak, Pak? Boleh. Sebelumnya yang mana? Yang ini? Ada yang kurang jelas? Halo? Udah, makasih, Pak. Ya, berarti yang ini, oh ya ini belum saya simpan ya, yang save dulu. Save PDF. Gitu. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada, kita waktunya udah apa? Minggu depan itu, oh ya, ini stop dulu ya. Stop recording.